guys, kembali lagi di channel Bi Marbi. Kali ini aku akan melanjutin cerita horor yang udah kalian tulis di kolom komentar. Dan ini udah masuk ke part 13. Jadi teman-teman, kalian kalau punya cerita horor boleh kirim ke kolom komentar ya. Yang ceritanya menarik dan jalan ceritanya aku bisa baca, akan aku ambil. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini ya. Terima kasih. Cerita pertama ditulis oleh akun yang bernama Amira Channel. Hai kakak, namaku Mira, biasa dipanggil Mimi. Jadi, pada tahun 2021, aku kan lagi rebahan tuh, udah malam banget. Dan kakak aku Rohani itu iseng banget orangnya. Jadi waktu itu aku keluar malam-malam. Terus pas aku keluar, aku ketemu sama nenek-nenek yang aneh banget. Dia itu ngelambai tangan ke aku. Terus tiba-tiba dia menghilang. Tapi tiba-tiba juga dia muncul di belakang aku dan menangkap aku. Aku kaget. Terus besoknya ibu aku dan kakak aku Rohani sangat khawatir sama aku. Dan ibuku menelpon nenek kakekku di kampung. Pas nenek kakekku datang, mereka terus ke lokasi dan menemuiku sudah pingsan. Jadi itulah ceritaku. Oke, terima kasih Amira. Jadi si Amira ini tuh waktu malam-malam gitu ya, kan dia tuh disuruh sama kakaknya gitu, karena emang kakaknya kan lagi iseng kan sama dia. Pas dia di jalan itu ternyata dia malah melihat seorang nenek yang lagi melambaikan tangannya ke arah dia. Padahal dia juga gak kenal tuh sama nenek itu. Terus tiba-tiba neneknya menghilang. Pas neneknya menghilang, tiba-tiba juga neneknya tuh udah ada di belakang dia dan kayak mau nangkap dia gitu. Terus karena dia kaget, dia tuh sampai pingsan, tau gak sih guys. Akhirnya orang tuanya tuh nelpon kakek neneknya dan dia ditemukan udah pingsan gak sih di situ. Aneh banget sih. Cerita kedua dari akunnya bernama It's Me Nikki. Halo kak, aku mau cerita horor, boleh kan? Jadi aku itu lagi tidur. Nah, aku itu kebangun waktu malam-malam. Aku tuh kayak dengar ada suara di kamar mandi, kayak suara keran yang lagi hidup. Di situ aku masih berpikir positif. Aku kira itu kakak aku yang lagi ke kamar mandi. Padahal ternyata kakak aku tuh lagi tidur di rumah nenek. Dan juga saat itu orang tua aku juga lagi tidur semua. Karena aku ketakutan, jadi di situ aku langsung tidur. Tiba-tiba waktu malam aku kebelet pipis. Pas aku kebelet pipis, aku minta anterin mama ke kamar mandi. Pas aku udah masuk ke kamar mandi, ternyata gak ada siapa-siapa dong di kamar mandi. Jadi sampai saat ini aku gak tahu siapa ya waktu itu di kamar mandi. Oke, terima kasih ceritanya dari It's Me Nikki. Oke, jadi dia tuh menceritakan kalau malam-malam gitu kan di kamar mandinya dia tuh ada suara keran guys. Karena mama papanya udah tidur kan, dia mungkin berpikir oh itu mungkin kakaknya dia gitu. Ternyata dia tuh baru ingat kakaknya dia kan lagi tidur di rumah neneknya. Terus siapa dong yang di kamar mandi itu malam-malam lagi ngidupin keran gitu. Dan pada saat dia ke situ kan mau kencing kan, dia dianterin sama mamanya. Ternyata bener aja dong guys, nggak ada orang di kamar mandi. Jadi siapa guys yang di kamar mandi pada saat itu? Cerita selanjutnya dari akun yang bernama Nur Asmi. Jadi pas aku lagi sholat maghrib di rumah nenek aku, pas itu aku sholat di kamar nenek aku sendiri. Pas mau sholat, aku kayak ditarik gitu. Nah, aku pun langsung panik, terus pindah ke tempat lain atau di ruang tamu gitu. Ini cerita yang kedua, dia langsung namain cerita ya. Ini kejadiannya beda cerita ya kak. Nah, pas itu aku lagi mau wudhu. Situ posisi aku di rumah sendiri. Mama papa aku lagi pergi. Situ waktunya udah sore, mau hampir maghrib. Aku mau mandi sekalian wudhu. Pas itu aku kayak dengar suara ketokan pintu lebih dari 3 kali. Terus aku buka pintunya, tapi gak ada siapa-siapa di situ. Aku takut, terus aku langsung telepon mama aku. Mamaku suruh aku cepet-cepet mandi, terus sholat maghrib. Dan alhamdulillah mamaku udah pulang. Di situ aku udah lega. Oke, jadi ceritanya si Nur Asmi ini guys, ini ada 2 cerita ya, yang sama-sama diganggu oleh makhluk. Yang pertama, dia itu tuh lagi sholat di tempat tidur neneknya, tapi kayak ada yang narik-narik gitu. Karena dia agak aneh, dia tuh pindah ke ruang tamu guys. Itu cerita yang pertama. Yang keduanya itu, ini waktu dia mau mandi. Pas dia mau mandi, kok ada orang yang ngetuk-ngetuk pintu. Tapi pas dia buka, ternyata nggak ada orang guys. Di situ dia karena takut, dia kan di rumah sendirian, dia pun nelpon mamanya tuh. Dan kata mamanya suruh cepet-cepet aja mandinya, terus langsung sholat maghrib. Terus waktu udah dia
sampai sholat maghrib. Akhirnya mamanya pun pulang deh. Cerita ketiga ditulis oleh akun yang bernama Agnia. Halo, namaku Agnia. Aku mau ceritain pengalaman horor aku. Ini pengalaman ceritaku dulu. Langsung aja kita mulai ceritanya. Oke. Aku dan keluargaku pulang kampung. Dulu aku sering main sama teman-teman di kampungku. Namanya Arif, Chandra, dan juga Akbar. Singkat cerita, aku, Akbar, dan Arif lagi main sepeda. Sepedanya punya sepupuku. Kita main sepedanya gantian. Oh iya, di situ udah mau menjelang maghrib. Kata sepupuku si Arif, dia ketemu orang baju putih, muka pucat, dan diam terus. Aku nggak percaya dong, dan aku coba naik sepeda ngelewatin mbak-mbak yang dibilang Arif tadi. Aku nggak nemu mbak-mbak yang dibilang Arif tadi. Pas aku mau muter balik, aku jatuh sendiri, dan sepedanya berat banget. Kayak ngerasa lagi ngeboncengin orang gitu. Untung aja aku nggak apa-apa pas jatuh, nggak ada yang luka. Aku cerita dong ke Arif dan Akbar. Mereka nggak percaya dan akhirnya Akbar nyobain. Dan benar, dia ada kejadian ini pas mau muter balik. Ada mbak-mbak nunjuk si Akbar. Mbak-mbaknya ngunjungin Akbar. Akbar dipegang pundaknya. Si Akbar ketakutan. Tiba-tiba mbak-mbaknya udah nggak ada di situ. Terus Akbar langsung jatuh. Akbar jatuh, dia berdarah. Si Akbar ngedengar bisikan yang isi katanya, belakangmu. Akbar langsung ambil sepeda dan dia ke kita. Sudah azan maghrib, malam pun tiba. Arif sudah tidur, tetapi aku belum. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Aku pun lihat di jendela, ternyata gak ada siapapun. Aku pun langsung pura-pura tidur. Setelah itu aku merasakan kesakitan di kaki aku. Ternyata kaki aku tiba-tiba berdarah. Setelahnya nggak ada lagi cerita horor. Oke, makasih. Oke, ini cerita ini yang dari Agnia ini cerita